Keinginan Republik Indonesia buat ikutan proyek jet tempur. Kan! Bikin Korea Selatan langsung tantrum mode on. Gimana nggak uang patungan buat proyek F-21 Boramae aja masih nyicil kayak kredit motor, sekarang malah ngelirik pesawat baru buatan Turki. Sementara itu, si Kaan, jet tempur generasi kelima andalan Turki, belum apa-apa udah kayak selebgram yang baru debut tapi followernya langsung 1 juta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang udah naksir Kaan sejak masih jadi Menteri Pertahanan, akhirnya move on dari Boramae dan langsung sowan ke Istana Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara. Di situ beliau nyampaikan niat baik ala lamaran resmi. Kami ingin ikut pengembangan jet Kaan, plus proyek kapal selam juga boleh deh sekalian. Supaya lamarannya nggak ditolak, kedua negara sepakat buka akses dagang, beresin hambatan ekonomi, dan ngebut negosiasi Preferential Trade Agreement, biar cepat lanjut ke perjanjian dagang yang lebih serius. Alasan Presiden Prabowo sebenarnya cukup masuk akal. Sampai sekarang, TNI AU belum pernah sekalipun ngerasain terbangin jet tempur generasi kelima. Padahal kalau negara tetangga udah punya, masa kita masih sibuk nge-upgrade jet lama sambil nyari spare part di Tokopedia. Tapi tentu saja, langkah Republik Indonesia ini bikin Korea Selatan naik darah. Soalnya, selain tunggakan duit belum lunas, 2 teknisi dari PT Dirgantara Indonesia malah dituduh jadi biang kebocoran teknologi. Satu sisi bikin pesawat, sisi lain dituduh bocorin resep rahasia. Kayak bikin mie goreng, tapi malah dikira nyolong bumbu. Kondisi tambah panas waktu media Korea nyebut kalau anggaran pertahanan Indonesia tahun ini lagi efisien-efisiennya. Akibatnya, proyek yang dirasa terlalu America-minded kayak KF-21 mulai dilirik sebelah mata. Sementara Turki udah jalan sendiri, mesin TF-10.000 buatan lokalnya bahkan udah dicoba. Saking mandirinya, Kaan kayak anak kos yang masak sendiri, nyuci sendiri, dan tetap punya waktu ngerjain skripsi. Masalah makin pelik karena Kaan dirancang bukan cuma buat saingan sama Rafale atau KF-21, tapi juga buat ngelawan si Raja Pasar, F-35. Ironisnya, Turki dulu juga sempat ngefans sama F-35, tapi kena sanksi dari Amerika karena beli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Makanya sekarang Turki bangun Kaan sendiri. Ibarat ditolak cinta, lalu buka bisnis dan sukses besar. Soal performa, Kaan bisa ngebut sampai Mach 1,8, itu sekitar 2.222 km per jam. Bandingin sama F-35 yang cuma mentok di Mach 1,6, alias 1.975 km per jam. Belum lagi, bisa terbang sampai ketinggian 55.000 kaki. Itu hampir 17 km ke atas. Jauh lebih tinggi dari ekspektasi mantan. Tapi tenang, langkah Indonesia ngelirik bukan berarti ninggalin Borama. Tetap pengen dapat lisensi produksi dua-duanya. Target jangka panjangnya, ketika jet generasi ke-6 lahir, kita nggak cuma beli, tapi udah bisa rakit sendiri. Kalau perlu kita jual balik ke luar negeri. Murah, berkualitas, dan bisa dicicil. Direktur Utama Gita Ampriawan dengan semangat full throttle bilang, kita harus serius. Apapun programnya, tujuan akhirnya satu, bikin jet tempur buatan sendiri, bukan buatan mantan. Jadi, mau itu Kaan KF-21 Boramae atau pesawat rakitan anak bangsa nanti, satu hal pasti, Republik Indonesia sedang menulis ulang kisah di langit Asia. Dulu kita punya bomber Tu-16 yang bikin negara besar mikir 2 kali. Sekarang kita mau balik lagi, tapi kali ini bukan cuma bawa pesawat, kita bawa masa depan. Dan kalau ada negara lain yang heran atau cemburu, cukup bilang aja, tenang bro, ini bukan pindah hati, ini upgrade visi. Dan ya, bicara soal upgrade visi, langkah Republik Indonesia ini bukan cuma soal beli jet tempur kecil yang bisa ngebut lebih cepat dari gosip tetangga. Ini tentang kedaulatan udara, kemandirian industri pertahanan, dan mimpi besar yang udah terlalu lama kita pendam. Jadi negara produsen, bukan sekadar konsumen. Bayangkan, beberapa tahun ke depan, hanggar PTDI sibuk bukan karena ngerakit pesawat orang lain, tapi karena sibuk nerima order dari negara lain. Pak, pesawat KF-21 Edition, ready 5 unit yang Kaan Batch 3 udah siap dikirim ke Afrika, kata manajer produksi sambil ngecek logistik sambil ngopi. Ini bukan khayalan, ini roadmap masa depan. Apalagi kalau kita bisa ngembangin pesawat tempur generasi ke-6 buatan lokal, yang bukan cuma bisa terbang tinggi, tapi juga bisa nge-hack radar musuh, ngobrol pakai AI, dan dikendalikan dari bunker sambil duduk santai makan mie rebus.
Saat itu tiba, dunia bakal mulai ngomong kayak gini. Oh Indonesia? Itu loh, negara yang dulu dikenal dengan jet legendaris Tu-16 dan sekarang jadi supermarket jet tempur Asia Tenggara. Dan buat rakyat Indonesia, anak-anak sekolah, para aviation geek, dan tentara masa depan, ini jadi bukti nyata bahwa kita nggak kalah kelas. Kita cuma perlu arah, niat, dan kemauan buat investasi. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain sih Indonesia sibuk beli dan ikut bikin jet tempur? Jawab aja dengan senyum dan bilang, karena langit Nusantara terlalu luas buat dijaga pakai niat doang. Tentu saja, jalan menuju cita-cita langit itu nggak semulus landasan pacu Halim. Masih banyak PR, dari teknologi, SDM, sampai anggaran yang kadang lebih lincah ngilang daripada pesawat siluman. Tapi justru disitulah tantangannya. Karena bangsa besar itu bukan yang ngeluh waktu susah, tapi yang tetap ngebut walau jalanan rusak dan bensin pas-pasan. Presiden Prabowo mungkin baru memulai babak baru, tapi semua ini adalah warisan panjang dari para pilot AURI era Tu-16, para teknisi PTDI yang rela ngulik sampai pagi, sampai generasi muda yang sekarang rajin main flight simulator sambil ngimpi jadi fighter pilot beneran. Langkah Republik Indonesia gabung proyek KAN bukan cuma soal diplomasi dan teknologi, tapi juga sinyal keras. Kita nggak mau lagi cuma jadi penonton dalam sejarah kemajuan militer dunia. Kita pengen duduk di kursi depan, pakai sabuk pengaman. Lalu gaspol ke masa depan. Karena pada akhirnya, langit bukan batas, tapi panggung. Dan Indonesia, pelan tapi pasti, siap tampil di atasnya. Namun perlu diingat, naik kelas dalam dunia pertahanan tidak cukup hanya dengan membeli pesawat canggih. Jika jet tempur yang dibeli adalah generasi kelima, tetapi sumber daya manusianya masih mengoperasikan tombol autopilot seolah sedang bermain game di warnet, maka hasilnya akan sia-sia. Oleh karena itu, langkah lanjutan yang tak kalah penting adalah transfer teknologi yang serius, pendidikan militer yang modern, simulasi pelatihan canggih, dan pengelolaan anggaran pertahanan yang bukan hanya besar, tetapi juga tepat sasaran. Karena tujuan utama dari pengadaan alat utama sistem senjata bukan semata-mata untuk pamer kekuatan ke negara tangga, melainkan agar generasi bangsa mampu membangun, merawat, dan mengoperasikan teknologi strategis tersebut secara mandiri dari Sabang hingga Merauke, dari darat hingga udara. Bayangkan masa depan ketika anak muda Indonesia dengan bangga mengatakan bahwa mereka bekerja di industri pertahanan nasional, terlibat dalam pengembangan jet tempur generasi ke-6, bukan lagi sekadar membuka bengkel tambal ban daring atau menjual produk impor secara daring. Apabila semua rencana dan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, tanpa tersendat oleh masalah klasik seperti keterlambatan dana atau proyek yang mandek di tengah jalan, maka Republik Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pemain utama di industri pertahanan global. Tidak lagi sekadar sebagai pembeli atau konsumen, tetapi sebagai pencipta dan produsen. Sebab bangsa ini pernah dikenal sebagai macan Asia. Dan kini saatnya Indonesia bukan hanya kembali meraung, tetapi juga terbang tinggi dan membuat dunia menoleh. Salam hormat dari negeri yang terus bermimpi, bekerja, dan membangun demi kejayaan di langit Nusantara.